Oke, bisa kita lihat di sini ya, di tempat kami di SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi ya. Ini terlihat lisensinya adalah sebanyak 10.000, 6 sudah digunakan ya lisensinya. Kemudian untuk pelajarnya itu dia mendapatkan 1 juta. Di sini bisa dilihat ya, sudah digunakan oleh pelajar yang ada di sini. Bisa digunakan sebanyak 1 juta, dan juga untuk pengajarnya ini disediakan 5.000 ya, 500.000 yang sudah terpakai sebanyak 49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bisa Karena Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mendapatkan lisensi 1 juta untuk pelajar, dan juga bagaimana mendapatkan lisensi 500.000 untuk pengajar. Oke, berikutnya saksikanlah video berikut ini. Sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan akses Microsoft Office 365? Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah kita harus mempunyai email ya. Bisa digunakan Gmail, kemudian juga daftar ke Microsoft 365 untuk education. Di sini bisa diklik ya. Ini link di sini bisa dilihat di deskripsi untuk linknya bagi teman-teman yang membutuhkan. Kemudian kita buka saja. Ini saya menggunakan Microsoft Edge ya, yang terdapat pada Windows 10 ya. Kita copy saja link tersebut. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sudah masuk ya. Dapatkan Office 365 gratis untuk seluruh sekolah Anda. Ini bisa kita lihat untuk pelajar apa saja yang didapatkan ya. Oke, kemudian juga untuk para staff dan pengajar, lihat di bawahnya. Kita langsung masuk saja untuk memulai secara gratis. Ya, kita tekan yang ini. Ya, kita lihat di sini, selamat datang, mari berkenalan. Tinggal kita isi saja ya. Di sini saya menggunakan account dari sekolah lain ya, yang saya bantu untuk mendeploy-nya agar bisa mendapatkan akses Office 365. Berikutnya bisa kita isi di sini ya. Nah, kita isi admin yang ada pada sekolah. Kebetulan namanya adalah Juang Harma. Oke, berikutnya bisa kita isikan alamat email dari sekolah kita dan juga nomor telepon operator ya yang berada di sekolah ya. Masukkan saja nomor teleponnya di sini. Berikutnya bisa kita masukkan nama sekolah kita ya di sini. Ya, disesuaikan dengan nama yang sebenar-benarnya. Oke, berikutnya masukkan jumlah orang yang berada di dalam sekolah tersebut. Bisa kita masukkan 1.000 orang. Selanjutnya kita masukkan saja di sini untuk kita tuliskan admin ya, biar lebih mudah. Kemudian masukkan juga domain yang ada pada sekolah. Berikutnya bisa kita masukkan passwordnya untuk dapat mengakses login bagi administrator ya. Di sini kita masukkan 2 kali, yang pertama dan yang kedua, dan harus sama gitu. Berikutnya bisa kita klik ya di atasnya, kemudian juga email dan telepon. Selanjutnya kita klik buat akun saya dan tekan berikutnya.
Berikutnya masukkan nomor telepon dari operator sekolah kita ya. Ini dimasukkan nomor teleponnya. Oke, berikutnya kita klik saja kirimi saya SMS dan kita tunggu SMS dari ya Microsoft. Nah, yang kita masukkan saja kodenya. Setelah itu tekan berikutnya, kita tunggu saja dan berikutnya adalah kita bisa simpan sini ya untuk akun masuknya di portal Office, kemudian juga dapat ID-nya. Sekarang kita akan menyelesaikan pendaftaran untuk Office 365. Ya, sedang menyiapkan akunnya untuk admin sekolah ya. Oke, Anda sudah siap. Ya, kemudian berikutnya kita klik saja berikutnya. Oke, kita sudah masuk ke dalam tampilan Office-nya. Setelah itu kita tekan ya berikutnya. Oke, berikutnya kita siapkan domain kita yang akan kita masukkan data-data dari Microsoft Office 365-nya. Di sini kita tuliskan domain dari sekolah kita. Ya, kita klik tadi ya. Setelah itu kita tambahkan ya catatan-catatan yang terdapat pada cPanel dari website sekolah kita. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam cPanel dari website sekolah kita ya. Di sini kita tuliskan saja websitenya, kemudian cPanel ya. Oke, salah penulisan di sini. Nah, oke, masuk ke dalam cPanelnya. Oke, di sini ada username-nya. Kita masukkan username-nya yang sudah ada sesuai dengan yang kita dapatkan. Kemudian juga passwordnya kita masukkan di sini. Oke, tampilannya adalah seperti ini ya. Tadi kita kembali lagi ke yang diperlukan yaitu txt. Masuk ke zona editor ya, zona editor yang pada cPanel website sekolah kita. Zona editor ya, diklik saja zona editornya. Oke, berikutnya kita masukkan manage ya. Pilih add untuk txt-nya ya, kita tadi pilih. Oke, ini dari sisi yang harus kita masukkan, masuk ke cPanel-nya, masukkan name-nya, itu tertulis add ya, atau sama juga dengan domainnya. Kita copy saja dari domainnya. Oke, tinggal tambahkan titik di belakangnya. Kemudian TTL-nya adalah 3600 ya. Sama juga dengan 1 jam. Nah, selanjutnya txt-nya kita masukkan ke dalam record-nya ya. Nah, ini kita ganti dengan txt, masukkan ke record-nya. Setelah itu add record. Kita tunggu saja. Oke, berhasil ya, sukses. Kita lihat di sini. Dan kita verifikasikan apakah berhasil atau tidak. Oke, berhasil untuk txt-nya. Berikutnya kita masukkan mx-nya. Kita salin, tambahkan lagi ke mx-nya, masuk ke add record, add mx ya. Oke, di sini kita lihat yang dia harapkan yaitu kita salin
prioritasnya 0, kita salin alamat targetnya atau destination-nya. Oke, sudah. Kemudian ganti dengan MX, kemudian prioritasnya kita ganti dengan 0. Kalau sudah semua, berarti kita tinggal tekan add record saja. Oke, sukses ya. Sukses untuk memasukkan MX-nya. Nah, berikutnya yang kita perlu tambahkan adalah CNAME-nya ya. CNAME-nya. Ya, kita ganti masuk ke CNAME-nya. Kita add CNAME-nya, kemudian masukkan nama name-nya yaitu auto discover dari yang sudah kita dapatkan dari Microsoft Office 365. Kemudian juga berikutnya adalah recordnya ya, dan juga TTL-nya. Ini kita ganti type-nya dengan CNAME dan add. Oke, kita lihat di sini sukses ya, berhasil untuk kita memasukkan CNAME-nya. Berikutnya yang terakhir adalah TXT-nya ya, TXT terakhir kita masukkan. Pilih lagi TXT-nya, kemudian add record lagi, masukkan TXT. Name-nya sama seperti tadi ya, yaitu domain daripada sekolah kita ya. Oke, kita ganti di sini dengan name-nya dengan domain kita. Berikutnya nilai dari TXT-nya. Oke, masukkan dengan TXT juga di sini. TTL kita ganti dengan 3600 satu jam. Add record. Oke, sukses ya. Berikutnya tinggal kita tekan lanjutkan. Ya, berhasil di sini, sukses ya. Tapi di sini ada yang agak salah di sini. Di sini MX-nya sepertinya ada yang konflik ya. Karena ada dua, jadi harus dihapus mungkin salah satunya. Oke, kita lanjutkan ya. Masuk ke cek nilai lagi ke zona editornya. Kita lihat di sini apa ada yang kemungkinan yang atas nih ya. Yang standar ini kan tidak ada isi apa-apa. Nah, ini bisa kita hapus ini. Setelah kemudian kita pilih delete ya. Oke, continue. Ya, tekan continue saja. Oke, sukses. You're successfully. Ya, kita ganti 3600. Kemudian save record. Ya, selanjutnya kita kembali lagi ke tempat office-nya ya. Di sini kita lihat apakah berhasil. Oke, selesai ya, penyiapan domain sudah selesai. Tinggal kita tekan selesai. Kita terlihat di sini bagaimana statusnya yaitu sehat ya. Ini sudah mendekati akhir daripada pembuatan deploy daripada hosting sekolah kita ya. Sini dua-duanya sukses. Kebetulan di sini tidak terlalu kompleks untuk domainnya ya. Karena ada beberapa sekolah yang sangat kompleks gitu. Jadi berbeda tampilannya. Ini masih sangat sederhana sekali. Di sini kita lihat untuk standar di awal, sekolah itu akan mendapatkan 25 account untuk pelajar dan 25 account untuk pengajar ya. Berikutnya kita ajukan perlu bantuan kepada mendapatkan lisensi yang kita perlukan ya. Di sini perlu bantuan. Ya, kita isikan di sini apa yang kita perlukan ya. Di simbol yang berbentuk seperti headset. Oke, berikutnya hubungi dukungan ya, kita masukkan di sini judulnya.
tidak dapat melakukan pembelian Office 365 A1 for faculty. Ya, deskripsinya kita masukkan saja di sini. Bagaimana cara agar sekolah kami mendapatkan lisensi Office 365 A1 untuk pendidikan? Itu untuk deskripsinya. Berikutnya konfirmasi telepon. Di sini kita isikan dari negara kita yaitu Indonesia yang diwakili oleh nomor 62 ya. Berikutnya masukkan juga nomor telepon operator atau mungkin sekolah gitu, karena nanti akan dihubungi oleh pihak Microsoft. Biasanya akan direspon selama 21 menit setelah kita oke ya. Klik oke. Di sini kita sesuaikan dengan jam yang berada di dalam regional setting negara kita yaitu Bangkok, Hanoi, dan Jakarta. Dan kemudian pilih bahasa alternatifnya yaitu bahasa Indonesia. Kita cari di sini. Oke, setelah itu hubungi saya. Nanti dari pihak Microsoft akan menghubungi kita ya. Oke, permintaan layanan sudah dipenuhi ya, permintaan layanan dibuka. Di sini bisa kita lihat. Ya, nanti akan ada agent yang menghubungi kita untuk mendapatkan lisensi Office 365 ini. Oke, bisa kita lihat di sini, emailnya juga sudah ada. Ya. Untuk zona waktunya harus diperhatikan karena kalau seandainya ini tidak disetting nanti di sana biasanya kerjanya waktu siang, tapi di negara kita mungkin malam gitu. Kalau seandainya tidak disesuaikan dengan zona waktu negara kita gitu. Nanti akan dihubungi oleh agent dari Microsoft ya. Oke, berikutnya kita lihat produk yang kita dapatkan ya sebelum disetujui atau di-approve akun kita ya. Akun kita yaitu akan mendapatkan 25 lisensi untuk pengguna ya, untuk pengguna. Di sini untuk pelajarnya 25, untuk pengajarnya 25. Di sini 24 karena satu digunakan untuk admin ya. Dan untuk pelajar dan juga admin untuk pengajarnya. Selanjutnya kita akan menambahkan username untuk pengguna ya. Di sini sudah ada adminnya untuk operator dari Office 365. Berikutnya kita akan tambahkan pengguna. Ini bisa ditambahkan pengguna berapa pengguna dan juga satu pengguna gitu. Ini untuk tambahkan satu pengguna. Saya bisa masukkan di sini nama depannya. Nama depannya adalah Iwan, kemudian nama belakangnya Setiawan, iklannya dan juga nama penggunanya. Di sini bisa kita lihat ya. Kemudian masukkan sandi yang dihasilkan otomatis, jadi dari 365-nya atau juga kita membuat sendiri juga bisa gitu. Setelah itu nanti password tersebut akan terkirim ke admin kita. Nah, ini bisa kita lihat karena dia pengajar, kita klik di pengajar ya. Di sini yang didapatkan ya semua lisensi untuk pengajar ya. Seperti ini. Ini kita lewatkan saja untuk profilnya karena bisa diisi nanti oleh masing-masing pengajar. Dan sukses ya untuk pengajarnya, bisa didapatkan di sini. Kemudian yang berikutnya bisa kita tambahkan beberapa pengguna ya. Kalau seandainya ingin menambahkan secara sekaligus untuk penggunanya bisa kita gunakan cara ini ya, bisa diunduh CSV-nya ya.
Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini contoh dari Microsoft Office 365-nya. Nanti bisa kita isikan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, nanti tinggal kita kerjakan melalui Excel ya. Setelah itu bisa kita browse dan juga kita masukkan seperti ini. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Di tempat kami di SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi ya. Ini terlihat lisensinya adalah sebanyak 10.000, 6 sudah digunakan ya lisensinya. Kemudian untuk pelajarnya itu dia mendapatkan 1 juta. Di sini bisa dilihat ya. Sudah digunakan oleh pelajar yang ada di sini. Bisa digunakan sebanyak 1 juta, dan juga untuk pengajarnya ini disediakan 5.000 ya, 500.000 yang sudah terpakai sebanyak 49. Jadi bagi bapak atau ibu yang sekolahnya ingin menggunakan Microsoft Office 365 A1 dapat menggunakan cara ini. Oke, demikianlah tutorial kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Yang belum subscribe, silahkan segera subscribe, karena dengan subscribe Anda membahagiakan saya. Orang yang membahagiakan orang lain akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.